Kok bisa ya, dia masuk ke kamar anak tirinya? Anna adalah seorang pengacara sukses dan merupakan istri yang setia bagi suaminya, Peter. Mereka memiliki 2 putri cantik. Peter sempat mengeluh manakala Anna sering lembur dengan menerima kliennya di rumah. Anna menjelaskan bahwa sebagai pengacara layaknya Hotman Paris, dia harus tetap sedia 24 jam jikalau ada kasus yang genting bagi kliennya. Di hari selanjutnya, Anna tampak menemani kedua putrinya pas istirahat, sambil menunggu suaminya yang mau menjemput anak kandungnya dari mantan istrinya yang bernama Gustav. Gustav sendiri terpaksa tinggal di sini, karena telah dikeluarkan dari sekolah akibat sering bermain PUBG pas pelajaran renang. Anna pun tampak tidak keberatan untuk tinggal bersama anak tirinya tersebut. Pada pagi harinya, Gustav terlihat gabung dengan keluarga barunya, dan kedua putri Anna tampak senang dengan kehadiran Gustav. Keduanya memberi hadiah buatan sendiri, agar Gustav merasa bahwa dia sangat diterima di sini. Namun, Gustav merasa kikuk karena dirinya tidak biasa merasakan kehangatan seperti ini. Melihat hal itu, Anna kemudian meminta kedua putrinya duduk agar Gustav bisa beradaptasi dengan sendirinya. Setelah itu, Peter dan Gustav pergi berbelanja barang-barang keperluan Gustav yang baru pindah ke sini. Beberapa jam kemudian, Anna yang sudah pulang kerja masuk ke kamar anak tirinya untuk dirapihin. Mengira kalau Gustav masih belanja sama ayahnya, ternyata Gustav sudah di rumah dan keluar dari kamar mandi. Anna tampak biasa aja, karena pikirnya Gustav sudah dianggap keluarga, dan kemudian mengingatkan Gustav agar jangan lupa makan. Di malam harinya, seorang klien datang dan mengatakan bahwa dirinya tidak jadi memperkarakan kasus pemerkosanya, karena dia tidak yakin pengadilan percaya kata-katanya. Selain karena bukti tidak ada, klien itu malu jikalau harus menceritakan kejadian perkosaan di pengadilan. Namun, Anna meyakinkan wanita itu bahwa kasusnya bisa dimenangkan karena pelaku harus dibuat jera dan masuk penjara. Keesokan harinya, saat Anna pulang dari menjemput kedua putrinya, dia mendengar suami dan Gustav sedang berantem. Gustav kemudian keluar sambil membanting pintu. Wadidaw. Anna menenangkan suaminya agar tidak terlalu keras dengan Gustav, namun sang suami menjawab bahwa perilaku Gustav yang susah dibilangin gara-gara mantan istrinya salah mendidik. Anna tampak membela mantan istri Peter, dengan mengatakan bahwa si mantan kemungkinan sibuk ngurus Gustav sendirian, sehingga Gustav menjadi badung seperti sekarang. Anna menyarankan supaya Gustav diberi kesibukan, seperti nyapu atau membersihkan rumah, agar waktunya tidak dipakai untuk rebahan saja. Di hari berikutnya, Anna terlihat di pengadilan untuk membela kliennya, yang ternyata hakim memutuskan bahwa kesaksian kliennya dianggap bohong. Setelah persidangan, Anna melihat pengacara lawannya di persidangan sedang merayakan kemenangannya. Namun Anna langsung membacotinya karena telah memenangkan kebatilan. Kebatilan nggak tuh, karena tindakannya tersebut, Anna terkena sanksi persidangan yang membuatnya harus membayar denda serta meminta maaf di media. Namun, Anna tidak terlalu memikirkannya. Saat pulang ke rumah, Anna melihat pintu sudah terbuka dan rumah acak-acakan. Perhiasan, jam tangan, dan barang mewah lainnya sebagian hilang yang membuatnya lapor ke polisi atas kasus pencurian dan juga mengabari suaminya. Beberapa saat kemudian, Gustav pulang dan Anna memintanya untuk memeriksa kamar untuk cek apa saja barang Gustav yang hilang. Keesokan harinya saat menyiapkan cucian, Anna menemukan gantungan kunci rumah di celana Gustav, yang sebenarnya kunci rumah tersebut ada di dalam tasnya yang hilang dicuri. Saat Gustav datang, Anna meminta Gustav agar mengakui bahwa dia yang mencuri barang-barang di rumah, sambil mengancam akan diadukan ke ayahnya. Walau Gustav berusaha tidak mengakui, Anna yang pintar mengatakan bahwa akan menutupi tindakan Gustav dari ayahnya dan juga polisi, dengan syarat Gustav harus mengubah sikapnya dan berusaha menyatu dengan keluarga ini. Sejak saat itu, Gustav berusaha akrab di tempat barunya, yang membuat Peter dan Anna bahagia melihat kedua putrinya sudah dekat dengan Gustav. Pada suatu malam saat ngetik kerjaan, Anna melihat Gustav membawa pacarnya ke rumah. Yang beberapa menit kemudian dirinya mendengar suara Gustav yang sedang ngecas sama pacarnya. Wadidaw, ngecas. Sewaktu dia hendak tidur, Anna memeriksa asetnya sendiri dan menyadari bahwa dirinya sudah tua. Keesokan harinya, setelah pulang kerja, Anna tampak bersemangat dan meminta suaminya menunda kerjaan untuk sementara agar bisa ngecas. Namun Peter menolaknya dengan alasan dirinya sudah kelelahan. Di hari Minggu, Anna membawa kedua putrinya termasuk Gustav, berenang di sebuah danau. Kedekatan Gustav dan keluarga ini benar-benar terlihat di sini, saat Gustav tersenyum lebar, waktu bermain air dengan Anna dan kedua adik tirinya. Ketika pulang, Gustav menggendong adik kecilnya yang sangat kelelahan ke tempat tidur. Setelah itu, Anna dan Gustav duduk di depan TV sambil meminum Mirasantika. Anna membolehkan Gustav jika ingin mengundang temannya untuk main ke sini, namun Gustav mengatakan bahwa dia tidak memiliki teman. Setelah mengobrol ngalor ngidul, mereka pun kembali ke kamarnya masing-masing. Keesokan harinya, kolega suaminya datang untuk bertamu, yang membuat Anna merasa bosan dengan obrolan mereka. Karena terlalu banyak minum, dia mencari udara segar di halaman rumah.
Gustav yang sedang lewat dan melihat ibu tirinya bengong, mengatakan bahwa dia hendak beli rokok. Anna pun menanyakan apa Gustav mau ditemani, yang ternyata Gustav mengiyakan. Ternyata keduanya mampir ke tempat minum, dan beberapa saat kemudian Gustav pergi dari sana untuk bertemu pacarnya. Tanpa diduga, Anna menciumnya saat ingin pergi, yang membuat Gustav bingung. Ketika Anna sampai di rumah, Peter langsung memarahinya karena telah pergi tanpa kabar di saat masih ada tamu di rumah. Beberapa hari kemudian, Peter melakukan perjalanan kerja keluar kota. Malam harinya, saat sang suami tidak di rumah, Anna tiba-tiba menuju kamar Gustav dan tanpa mengatakan apapun langsung menyentuhnya. Gustav yang awalnya canggung, akhirnya memutuskan untuk melakukannya karena kepengen juga nggak tuh. Setelah beberapa menit berolahraga bersama, Anna kembali ke kamarnya tanpa mengatakan apapun pada Gustav. Keesokan harinya, Anna membelikan Gustav sebuah laptop mahal. Peter yang mengetahuinya cukup senang karena melihat Anna menyayangi Gustav yang bukan anak kandungnya. Pada malamnya, setelah menitip kedua putrinya ke Gustav, mereka pergi karena ada urusan. Setelah selesai, Anna berhubungan dengan suaminya. Namun ada yang aneh manakala Anna memukul Peter saat berolahraga, yang membuat Peter kesal. Beberapa hari kemudian, Anna dan Gustav melakukan olahraga bersama lagi di berbagai sudut rumah, manakala kedua putrinya sedang sibuk bermain. Tanpa diduga di hari itu, Peter pulang lebih cepat yang membuat Anna menghentikan perbuatannya tanpa ketahuan. Sejak saat itu, baik Anna dan Gustav selalu mencari celah untuk berolahraga, yang membuat keduanya terlihat bahagia menjalaninya. Di hari ulang tahun putrinya, Gustav melihat Anna yang sedang sibuk di acara. Saat ada kesempatan, Gustav pun mengikuti dan memeluknya. Meski sudah diingatkan Anna untuk tidak melakukannya di sini, Gustav bodoh amat dan tanpa diduga adiknya Anna, Lena, melihat keduanya. Akibat perbuatannya yang makin parah, Anna memutuskan untuk menghentikan hubungannya dengan Gustav dan memintanya melupakan apa yang selama ini terjadi. Entah apa yang dipikirkan Gustav, dia kemudian memanjat pohon dan mulai membuat kegaduhan di acara tersebut. Karena ayahnya sudah marah besar, akhirnya Gustav meminta maaf atas perbuatannya. Keesokan harinya, Anna dan Gustav bertemu di pinggir hutan dekat rumah. Anna mengatakan agar perbuatan mereka tetap dirahasiakan oleh siapapun, apalagi Peter. Beberapa saat kemudian, Peter mengatakan pada Anna bahwa dia akan mengajak Gustav untuk camping berdua demi memperbaiki hubungan ayah dan anak tersebut. Mendengar itu, Anna setuju, apalagi hal tersebut dapat membuat Gustav menjauh beberapa hari darinya. Untuk mengisi waktunya saat Peter dan Gustav sedang camping, Anna mengajak kedua putrinya untuk main ke rumah Lena. Namun, Lena tampak risih dengan kedatangan kakaknya dan tidak mempersilakannya masuk. Kemudian, setelah mengantar kedua putrinya ke tempat les berkuda, Anna terbebani dengan Gustav yang bisa saja membocorkan rahasianya. Dia mencoba menelpon Peter, namun tidak diangkat. Akibat kehilangan fokusnya, membuat mobil Anna kehilangan kendali dan menabrak tanpa terluka. Saat sampai rumah, dia melihat suaminya sudah pulang, yang padahal belum waktunya pulang. Peter yang terlihat marah, mengatakan bahwa Gustav sudah memberitahunya tentang hubungan Anna. Terkaget suaminya sudah tahu, Anna malah balik marah dengan mengatakan bahwa hal itu merupakan sebuah fitnah nan keji. Anna balas menghardik Gustav yang tidak tahu terima kasih sudah diizinkan tinggal di sini. Apalagi, dia sudah menjaga rahasia bahwa Gustavlah yang mencuri rumah waktu itu, dengan alasan agar Gustav nyaman masuk di keluarga ini, dia pun sengaja merahasiakannya dari siapapun. Melihat akting istrinya, Peter jadi lebih percaya istrinya dibanding Gustav dan akhirnya meminta maaf pada Anna. Keesokan harinya, Anna dan Peter memarahi Gustav atas fitnahnya terhadap ibu tirinya. Gustav yang kesal karena ayahnya mengira dia bohong, serta Anna yang tidak mengakui perbuatannya, membuat Gustav pergi sambil meludahi Anna. Untuk lebih membuat dirinya aman, Anna meminta dengan sangat agar Gustav dikirim ke sekolah asrama secepatnya dan Peter menyetujuinya. Sejak Gustav dikirim ke sekolah asrama, kehidupan Anna dan keluarganya mulai berangsur membaik seperti biasa. Suatu hari, Anna mendapati Gustav yang tiba-tiba datang ke kantornya. Gustav memohon agar Anna mengakui perbuatannya pada ayahnya, agar dirinya tidak dicap pembohong, dan juga karena sekarang cuma ayahnya lah yang peduli padanya. Namun Anna yang pastinya tidak mau mengaku, mengatakan bahwa dia tidak akan pernah mengakui hal itu. Walaupun Gustav mengancam akan melaporkan perbuatan Anna ke polisi, karena Gustav masih di bawah umur. Dengan tersenyum, Anna yang berprofesi sebagai pengacara pun percaya diri bahwa Gustav tidak akan menang di pengadilan karena tidak memiliki bukti. Beberapa hari kemudian di malam hari, Gustav yang udah stres datang ke rumah, namun Anna mengusirnya seperti binatang, walau Gustav berteriak meminta tolong pada ayahnya. Anna mengatakan bahwa ayahnya sudah sangat kecewa padanya, dan meminta Gustav agar jangan pernah kesini lagi. Merasa hidupnya hancur berkeping-keping, Gustav pun pergi. Beberapa minggu berlalu, Anna merayakan ulang tahunnya dan Lena datang ke sana. Anna meminta agar Lena tetap merahasiakan apa yang dia lihat dengan Gustav, karena sekarang dia sangat menyesal dan hubungan keluarganya mulai membaik.
Kemudian, Peter menerima telepon dari sekolah Gustav, bahwasanya Gustav sudah tidak kembali ke sekolah selama beberapa minggu. Setelah itu, Peter ditelepon oleh pihak kepolisian untuk datang ke kantor polisi. Saat kembali, dia memberitahu pada Anna bahwa jasad Gustav telah ditemukan membeku di tengah hutan. Anna terlihat sangat terpukul dengan kematian Gustav, karena berpikir bahwa ini adalah berkat kesalahannya juga. Terima kasih sudah menonton, jika suka video ini pilih subscribe ya, dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.